Baik, perkenalkan nama saya Anggi Puspita Lestari, NIM saya 1047. Di sini saya akan menjelaskan tentang TCP nirkabel. Nah, seperti yang kita sudah pelajari pada gambar 7.10 ini, bahwa setiap 32 tingkatan ACK atau ACK yang meningkat, maka satu segmennya juga ikut meningkat. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa probabilitas tingkat kesalahan bit pada jaringan nirkabel lebih tinggi daripada jaringan kabel tetap. Hal ini mengakibatkan hilangnya pengakuan pada jaringan nirkabel. Berbagai cara alternatif TCP telah dikembangkan atau telah digunakan pada jaringan nirkabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang dua skema, di mana skema pertama adalah LAN nirkabel, yang kedua ada skema ketiga yang menggunakan TCP jaringan radio seluler. Perkenalkan, nama saya Niputu Megarini, NIM 1815051015. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai indirect TCP atau TCP tidak langsung. Kondisi di dalam dua skema pertama, yaitu skema standar TCP, harus tidak dapat diubah pada bagian kabel tetap dari sambungan apapun. Oleh karena itu, dengan menggunakan indirect TCP, koneksi TCP dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian kabel tetap atau fixed wire, dan bagian nirkabel atau wireless. Nah, dapat dilihat gambar ini merupakan skematik dari indirect TCP. Skematik ini memiliki 4 bagian, yaitu MH atau mobile host, AP atau access point, AG atau access gateway, dan CH atau correspondent host atau server. Untuk menghubungkan mobile host dengan access point, yaitu menggunakan sebuah koneksi wireless LAN. Nah, terhubungnya sambungan tersebut yang nantinya dikenal dengan sebutan wireless TCP. Kemudian, untuk menghubungkan correspondent host dengan access point, yaitu harus melalui sebuah gerbang, yaitu access gateway, yang menggunakan sebuah koneksi wired LAN. Nah, terhubungnya sambungan tersebut yang nantinya dikenal dengan standar TCP. Kemudian, di dalam skema ini, TCP nirkabel digunakan melalui sambungan nirkabel antara mobile host dan access point dari wireless LAN. Sedangkan standar TCP digunakan melalui koneksi antara access point dengan correspondent host atau server pada bagian kabel tetap. Dengan pengaturan tersebut, wireless TCP bisa sama seperti standar TCP karena round trip time atau waktu pulang pergi yang dihasilkan jauh lebih singkat dari wireless LAN yang menyebabkan waktu transmisi ulang menjadi lebih cepat. Kemudian, kerugian dari skema ini adalah hilangnya semantik ujung ke ujung atau end-to-end dari standar TCP. Contohnya yaitu access point mengakui penerimaan setiap segmen TCP yang dikirim oleh mobile host dengan cara biasa atau normal. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa host atau server koresponden menerima segmen tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang snooping TCP. Snooping TCP merupakan peningkatan dari skema yang hanya menggunakan koneksi single TCP end-to-end. Skema snooping TCP ini melibatkan penggunaan apa yang disebut SA atau snooping agent di AP atau access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Snooping agent merelay segmen TCP yang dikirim oleh host atau server koresponden ke host seluler. Pada saat proses relay, snooping agent menyimpan salinan setiap segmen dan acknowledgement atau pengakuan yang diterima dari host seluler dalam cache memory sebelum menyampaikannya ke server. Apabila snooping agent tidak menerima acknowledgement untuk segmen TCP tersebut, ia akan terus mentransmisikannya sampai diterima.
Selanjutnya, setelah acknowledgement duplikat diterima oleh snooping agent dari host seluler, segmen tersebut akan otomatis hilang. Maka dari itu, snooping agent akan mentransmisikan segmen tersebut dengan cepat. Namun, jika snooping agent tidak mentransmisikan acknowledgement duplikat dan malah membuangnya, server akan mendeskripsikan itu sebagai kemacetan. Snooping agent akan terus memantau aliran segmen yang diterima dari host seluler saat mengirimkannya ke server untuk mendeteksi nomor urut yang hilang. Kemudian, ketika segmen yang hilang terdeteksi, snooping agent mengembalikan segmen sek atau karung ke host seluler. Host seluler kemudian segera mentransmisikan kembali segmen tersebut. Sekian penjelasan materi tentang snooping TCP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Gangga Dewi. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu TCP melalui jaringan radio seluler. Gambaran umum tentang pengoperasian jaringan radio seluler dan bagaimana jaringan ini menyediakan akses ke internet. Transfer data internet melalui jaringan radio seluler sekarang ini sudah banyak yang menggunakan, dan maka dari itu akan dibuat seefisien mungkin agar tetap mempertahankan mode operasional dasar TCP. Data yang ditransfer sebagian besar koneksi TCP tidak simetris karena besar aplikasi seluler melibatkan pelanggan yang membuat permintaan singkat, misalnya untuk ke halaman web atau musik, audio, video. Kemudian, untuk kecepatan data tipikal dibagi menjadi dua, yaitu uplink 64 kbps, kemudian downlink 115 sampai 384 kbps. Untuk gambar berikutnya, yaitu wireless LAN, ada wired LAN, CH atau server. Kemudian, AP atau SH menyampaikan data segmen ke MH. Kemudian server menyangga segmen data dalam chain SA. ACK cookies di SA akan diteruskan ke CH atau server. Kemudian segmen data jika tidak diterima ACK akan diminta untuk mengirimkan kembali ACK sehingga diterima. Kemudian, monitor SA aliran segmen data untuk mendeteksi nomor urut yang hilang. Segmen data akan diteruskan ke CH. Segmen jika data yang dikirim ketika segmen data mendeteksi ada segmen yang hilang, segmen yang hilang akan diteruskan ke CH atau server. Kemudian, data yang hilang akan diminta untuk mengirimkan kembali atau mengirimkan ulang CH tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin jika ada yang salah-salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi TCP melalui jaringan radio seluler. Penggunaan koreksi kesalahan maju dan segmen pesan singkat berarti bahwa penundaan perjalanan pulang pergi tautan dapat sangat bervariasi antara puluhan milidetik sampai beberapa detik sehingga menyebabkan jitter. Apa itu jitter? Jitter di sini artinya variasi waktu, kedatangan paket. Data yang dikirim berbentuk paket akan dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Namun, kedatangan paket tersebut bisa jadi tidak bersamaan. Jeda waktu inilah yang dinamakan jitter. Jumlah paket yang hilang juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan tetap. Untuk mengurangi dampak ini, sejumlah parameter operasional telah disarankan untuk mengadaptasi TCP pada lingkungan yang berbeda ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ukuran jendela besar.
Jika produk bandwidth atau delay yang tinggi dari jaringan seluler, artinya ukuran buffer yang digunakan juga harus lebih besar. Ini dilakukan dengan menggunakan opsi skala jendela. Baik, perkenalkan, nama saya Krisna Darmawan dari kelas 5A PTI. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian unit transfer maksimum atau MTU. Pada unit transfer maksimum, ukuran maksimum sebuah segmen atau maksimum segmen di dalam sebuah internet tersebut adalah 536 byte. Untuk memastikan paket IP dengan segmen TCP dalam muatannya akan ditransfer melalui internet tanpa melalui proses fragmentasi. Dalam jaringan seluler, bagaimanapun itu, tautan lapisan paket fragmentasi akan ditransmisikan melalui tautan nirkabel ke dalam segmen yang lebih kecil. Hal tersebut berfungsi untuk meningkatkan sebuah kinerja. Oleh karena itu, ukuran segmen TCP yang besar dan unit transfer maksimum atau MTU harus diadaptasikan ke dalam ukuran yang default atau ke dalam ukuran yang lebih kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalan prosedur penemuan MTU. Nah, selanjutnya di sini ada search atau penggunaan pengakuan selektif. Pada penggunaan pengakuan selektif ini digunakan ketika kita menggunakan jalur latensi melalui internet yang tinggi. Dengan jaringan radio seluler, bagaimanapun itu selalu terjadi. Dan karenanya, search harus menjadi opsi atau fitur standar dengan internet yang menggunakan kabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Explicit Congestion Notification atau SCN. SCN merupakan suatu sistem pemberitahuan kemacetan eksplisit. Nah, di beberapa router di internet sekarang mendukung fitur ini, di mana ketika ketika terjadi suatu kemacetan, penerima dapat memberitahukan kepada pengirim tentang kemacetan yang terjadi dengan mengatur banner SCN echo bit di header paket IP. Nah, dengan ini pengirim dapat mengetahui dan dapat membedakan antara kehilangan paket yang diakibatkan oleh kegagalan transmisi atau kesalahan transmisi dan yang disebabkan oleh kemacetan. Nah, selanjutnya cap waktu atau timestamp. Nah, opsi cap waktu digunakan saat ukuran jendela besar digunakan. Hal ini memungkinkan pengirim TCP untuk dapat memperkirakan waktu atau road trip dengan setiap ACK yang diterima. Penelitian telah menunjukkan bahwa setiap waktu yang sering membantu TCP mentolerir lonjakan penundaan transit tanpa mengalami waktu tunggu yang palsu. Ketika parameter operasional ini digunakan, protokol disebut TCP dengan profit near